Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana saya di sini akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Tatang ketika menjadi seorang sopir ambulan. Sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kematian, yang pastinya walaupun sedikit-sedikit pasti ada sesuatu hal mistis yang dialami. Tapi kita tidak fokus terhadap hal mistis saja, melainkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau bisa kita ambil hikmah untuk memperbaiki diri ke depannya. Baiklah, seperti apa cerita dari Tatang kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Teringat betul saat itu di Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, kira-kira pukul 7:30 pagi, Yono, salah satu warga berkebutuhan khusus di daerah Dukuh Semarang, berusia kira-kira 34 tahun, perjalanan pulang dari masjid tempat dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Ia berjalan sambil senyum-senyum sendiri, lalu berbicara sendiri sesuai kebiasaannya sehari-hari. Mas Yon, Bu Ida yang merupakan salah satu tetangga rumah Yono, rumahnya masih berdekatan. Beliau mencoba menyapa dan menghampirinya. Iya, jawab Yono sambil tersenyum-senyum. Bu Ida pun lanjut bertanya pada Yono. Mas Yon, Mbak Wati pulang toh ini? Enggak, ini yang di rumah berarti jenengan sama ibu saja nggih? Enggak. Loh, gimana toh? Ibu sakit toh mas? Kok enggak kelihatan sholat id tadi? Nggak tahu. Ibu Ida agak heran hari itu. Tak tanya kok jawabnya nggak terus toh, batin Bu Ida. Bu Ida pun mencoba bertanya lagi. Ibu di rumah simbah jenengan toh mas? Enggak. Bu Ida nampak cukup kesal. Sampean tiap tak tanya kok nggak terus toh mas Yon? Nggak tahu. Sekarang di mana ibumu mas? Hihi. Yono tak menjawab, tapi malah tertawa sambil berlari menjauh dari Bu Ida. Ia kembali menuju rumahnya. Sementara itu, Bu Rahmat, tetangga sebelah rumah Bu Ida pun menghampirinya. Minal aidin wal faizin nggih Bu? Minal aidin wal faizin juga Bu. Bu Rahmat lalu bertanya karena penasaran setelah melihat percakapan Bu Ida dengan Yono. Kenapa Bu tadi sama Yono? Mas Yono itu loh Bu, tak tanya ibunya kemana, jawabnya enggak terus, ya apa kayak begitu? Bu Rahmat nampak tersenyum lalu menjawab, ya maklum toh Bu, orang Mas Yono itu enggak sewajarnya orang normal. Iya toh? Yang nggih, maksud saya mau sowan ke rumah ibunya Yono, nanti agak siangan. Besok pagi aja gimana Bu? Sama saya? Kalau hari ini gimana? Maaf Bu Ida, saya ke rumah keluarga suami habis ini. Walah, iya, besok saja barengan kita ya. Nggih Bu, matur suwun ya. Bu Ida dan Bu Rahmat kembali berjalan pulang menuju rumahnya masing-masing. Sementara itu, saat Bu Ida melewati rumah Yono, tak sengaja beliau melihat jendela kamar dan ruang tamu rumah Yono. Korden rumah kok nggak dibuka? Batin Bu Ida. Bu Ida berhenti sebentar mencoba menengok ke arah pintu kamar tamu. Lebaran kok pintu rumah tutupan begini? Batin Bu Ida. Tak sengaja pula, Bu Ida melihat beberapa piring makanan di meja teras rumah Yono. Lah kok terasnya rumah kotor banget? Banyak piring nasi dan lauknya sampai kering begini. Kok nggak dicuci ya? Batin Bu Ida kembali. Bu Ida yang penasaran dengan kondisi teras rumah Yono yang berantakan, coba mengetuk pagar rumah Yono sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Namun tidak ada yang membalasnya. Bu Ida mencoba mengetok kembali sambil memberi salam lagi. Assalamualaikum. Bu Ida pun mulai berpikir,
Apa nggak ada orang di rumah ya? Saat Bu Ida terdiam, tiba-tiba Yono muncul dari belakang. "Ayo, ngapain kamu?" kata Yono pada Bu Ida. "Astagfirullah, bikin kaget aja." Bu Ida kaget lalu bertanya kembali pada Yono. "Ibumu di mana, Mas Yon? Serius ini?" "Gak tahu," Yono menjawab, tapi langsung berlari lagi ke arah lapangan voli. "Ya apa sih bocah ini?" batin Bu Ida kesal. Ia pun lantas memilih pulang ke rumahnya. "Dari mana, Mah? Kok baru datang?" tanya Sisil, anak bungsu dari Bu Ida. "Ini tadi niatnya mampir ke rumah Bu Fat sebentar." "Bu Fat siapa, Mah?" "Walah, kamu sama tetangga sendiri masa nggak tahu toh, Dek? "Lah iya, Mah, Bu Fat siapa?" "Bu Fat ibunya Yono." Mendengar cerita Bu Ida, Sisil pun bercerita kepadanya. "Loh, Mama belum dengar toh?" "Dengar apa? Berita dari orang-orang kampung?" "Iya apa? Jangan bikin Mama penasaran." "Mbak Wati, anak sulung Bu Fat, bulan kemarin lahiran anak ketiga di Bogor sana." "Alhamdulillah." "Dengerin dulu, Mah, orang aku belum selesai." Iya, gimana?" "Sehari setelah lahiran, anak Mbak Wati meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasian ya." Bu Ida pun kembali bertanya pada Sisil. "Bu Fat berarti ini ada di Bogor ya?" "Nah, kemungkinan gitu, Mah. Sampai sekarang belum pulang." "Walah, ya betul. Makanya rumah kosong pas Mama tadi kesana." Selang beberapa saat setelah pembicaraan Bu Ida dengan Sisil, Pak Fatur, suami dari Bu Ida, mengajak mereka bergegas berangkat ke rumah orang tua Pak Fatur di kecamatan sebelah. "Ayo, berangkat ke Mbah Huti." "Sekarang, Pak?" tanya Bu Ida. "Ya iya sekarang, Mah. Masa bulan depan?" Iya, Pak." Bu Ida dan keluarganya pun berangkat menggunakan mobil menuju rumah orang tuanya. Saat mobil yang dikendarai Pak Fatur melintas tepat di depan rumah Yono, nampak Yono di depan rumah membawa satu plastik sampah. Ia memilah-milah sampah tadi dan memindahkan sisa makanan ke piring. "Loh, ngapain itu Yono?" Pak Fatur kaget melihat apa yang dilakukan Yono. "Makan sampah itu, Pak," saut Sisil. Bu Ida yang melihat hal tersebut merasa kasihan dan tidak nyaman. "Pak, mobilnya minggir dulu, Pak," kata Bu Ida. Bu Ida dan Pak Fatur pun turun dari mobil menghampiri Yono. Sementara Sisil tetap di dalam mobil. "Mas Yono, kamu makan apa?" tanya Bu Ida. "Sampah." "Ya Allah, jangan, sakit perutnya nanti," kata Bu Ida sambil membuang makanan dari sampah tadi menjauh dari Yono. Pak Fatur hatinya tak tega. Ia berlari ke seberang jalan membelikan nasi padang untuk Yono, lalu memberikannya. "Makan ini aja, Mas Yono." "Iya, makasih ya." Yono menjawab singkat, lalu makan nasi padang yang diberikan oleh Pak Fatur. "Udah ya, Mas, jangan makan sampah lagi," kata Bu Ida. "Hihi." Yono tak menjawab, hanya tertawa. "Ayo, Mah, lanjut lagi." Pak Fatur dan Bu Ida kembali menuju mobil. Saat hendak menutup pintu mobil, Bu Ida melihat kapur bubuk berserakan di area pintu rumah Yono. Banyak sekali bubuk kapur di situ. Buat apa ya? Hati Bu Ida pun menjadi bertanya-tanya. Saat pulang dari rumah orang tua Pak Fatur, Bu Ida keheranan melihat rumah Yono dikerubungi banyak orang. "Kok banyak orang di situ ya, Mah?" "Iya, Pak, ada apa ya?" Pak Fatur dan Bu Ida menghentikan mobilnya di sekitar rumah Yono. Nampak Bu Rahmat dan beberapa orang yang lain berada di sana. Pak Fatur dan Bu Ida pun menghampiri rombongan orang-orang tersebut. "Ada apa, Bu? Kok ramai sekali?" tanya Bu Ida. "Itu, Bu," jawab Bu Rahma. Bu Rahma menunjuk dengan telunjuk tangan kanan kumpulan bapak-bapak polisi dan supir ambulan. Nampak pula Yono merunduk meringkuk sambil menangis. "Kamu apakan ibumu?" tanya salah satu polisi. "Enggak saya apa-apakan," jawab Yono. "Lah kok sampai seperti ini?" "Ibu tidur, Pak, udah lama nggak bangun." Salah satu polisi membentak Yono sambil menarik badannya ke ruang tidur Bu Fat. "Goblok, ibumu meninggal, bukan tidur," bentak salah satu polisi.
Mendengar bentakan polisi, Pak Fatur dan Bu Ida mencoba mendekat ke arah polis lain, melihat apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, Pak. Iya, Mah, kok bisa sampai begitu? Pak Fatur dan Bu Ida terkejut melihat tulang belulang tengkorak manusia tidur di kasur yang berada di ruang tamu. Ngeri ya, Bu, kata Bu Rahma. Itu siapa, Bu? Tanya Bu Ida menimpali. Jasad Bufat, jawab Bu Rahma. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Rahma, seketika bulu kuduk Bu Ida dan Pak Fatur berdiri. Ya Allah ya Rob, kok bisa sampai begitu? Kata Pak Fatur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Polisi memukul tangan kanan Yono yang terdapat kapur di tangannya. Kamu apakan ibumu? Enggak, jawab Yono sambil menangis. Polisi kembali menegasi Yono untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Lah itu tanganmu putih semua, itu apa? Kapur. Buat apa kapur itu? Coba saya lihat, bentak polisi sambil mendorong tubuh Yono. Nampak Yono mengambil kapur di depan pintu rumahnya sambil menabur kapur tersebut di jasad ibunya. Buat apa kamu nabur kapur itu di tubuh ibumu? Ibu sudah lama bobok, Pak, gak mandi sama sekali, bau. Polisi pun menyadari kondisi Yono. Ini anaknya ODGJ ya? Apa ada saudaranya yang lain yang bisa dijadikan saksi? Pak Mar selaku ketua RT nampak maju menemui polisi yang berada di samping Yono. Betul, Pak, Mas Yono ini agak kurang secara kejiwaan, jawab Pak Mar. Oh begitu, Bapak siapa ya? Tanya Pak polisi. Saya Pak Mar, ketua RT di sini. Polisi pun bertanya kembali. Bapak selaku ketua RT, apa tidak pernah mengamati almarhumah kok tidak keluar rumah? Tidak, Pak. Selaku ketua RT seharusnya jenengan memperhatikan warga sekitar Anda, Pak. Begini, Pak. Menurut cerita warga sekitar sini, beliau itu ke Bogor ngopeni anak sulungnya. Pak polisi mengambil handphone dan bertanya ke warga kampung. Apa ada yang punya nomor handphone anak sulung dari almarhumah? Saya ada, Pak, teriak Bu Rahma. Bu Rahma pun memberikan nomor handphone Wati selaku anak sulung almarhumah kepada Pak polisi. Kemudian Pak polisi langsung menghubungi Wati. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi Bapak. Wati nampak terlihat kaget ditelepon oleh polisi. Mbak, kami melaporkan telah menemukan jasad ibu Mbak di dalam rumah dengan kondisi kering, tinggal tulang belulang. Hah? Jasad? Iya betul. Wati tambah syok mendengar hal tersebut, tapi masih belum percaya bahwa itu jasad ibunya. Mungkin salah orang, Pak. Orang ibu saya tinggal sama adik saya di Semarang. Pak polisi pun mengubah mode panggilan menjadi video call. Betul ini adik Anda? Bernama Yono ya? Tanya Pak polisi sambil mengarahkan kamera handphone kepada wajah Yono. Betul Pak. Wati menjawab sambil mulai meneteskan air mata. Polisi pun lanjut mengarahkan kamera handphone ke jasad almarhumah Bufat. Ini jasad ibu Anda Mbak. Ya Allah, kok sampai seperti itu? Tangis Wati pun pecah melihat ibunya menjadi tulang belulang. Pak polisi pun memberikan instruksi pada Wati saat itu. Kami mohon kehadiran Mbak ke kantor besok nggih, sebagai saksi dari pihak keluarga. Sekarang tinggal di mana jenengan? Di Bogor Pak. Cukup waktunya ya. Sore ini berangkat, besok sore atau malam ke kantor kami. Nggih Pak. Pak polisi kembali mengarahkan kamera ke Yono lagi. Mbak, sementara ini nanti adik jenengan Mas Yono akan kami bawa ke kantor polisi. Mas Yono benar ODGJ ya? Betul Pak. Polisi pun melanjutkan penjelasannya. Kami mohon izin pemeriksaan adik jenengan untuk memastikan apakah ada motif pembunuhan di dalamnya. Insya Allah tidak Pak. Walaupun ODGJ, saya tahu sifat adik saya. Prosedurnya begitu Mbak, harus diikuti. Iya Pak. Telepon dari Pak polisi sudah dimatikan. Wati berlari ke suaminya yang bernama Maswar, yang berada di teras rumah, memeluknya kencang sambil menangis. Mas, ibu meninggal. Wati banjir air mata tak kuasa menahan kesedihan. Kejadian meninggalnya Bufat menggegerkan banyak orang, termasuk Tatang selaku sopir ambulan rumah sakit andalan yang saat itu dibantu oleh mandornya Pak Zainal.
Ya apa ini Pak? Tanya Tatang. Bentar Tang, aku ya bingung ini gimana caranya. Mandor senior loh sampean Pak, ahlinya ahli. Canda Tatang. Ahlinya ahli gimana? Baru ini aku ketemu jasad yang udah jadi tulang. Pak Arif selaku komandan polisi yang menangani kasus tersebut menghampiri Tatang dan Zainal. Jangan sentuh area itu. Biar tim otopsi nanti yang bungkus dan memasukkan ke ambulan. Tatang dan Pak Zainal hanya tersenyum. Baru bilang sekarang toh Pak, celetuk Tatang. Dah, diem aja lah kamu Tang. Malah justru enak kan kerjamu. Iya Pak, betul. Tim otopsi yang menggunakan seragam lengkap termasuk sarung tangan mulai mengidentifikasi jasad almarhum Bufat sekaligus memasukkannya ke dalam kantong otopsi. Aduh. Kenapa Tang? Tanya Pak Zainal. Nih lu liatnya, jawab Tatang sambil menunjuk tim otopsi yang mulai memasukkan tulang belulang almarhumah ke dalam kantong otopsi. Kalau pekerjaan jangan bawa perasaan, tegur Pak Zainal sambil menepuk pundak Tatang. Iya Pak, tapi ini keterlaluan, sulit gak terbawa perasaan, celetuk Tatang. Udah, tuh, udah mau selesai, jawab Pak Zainal sambil menunjuk tim otopsi. Tim otopsi menutup plastik lalu berjalan menuju ambulan. Tolong Mas, bukakan pintunya, permintaan Mas Adi selaku ketua tim otopsi. Gue Pak, jawab Tatang. Tatang membuka pintu belakang, kemudian tim otopsi memasukkan plastik jenazah tadi ke dalam sebuah box khusus dalam ambulan. Monggo Mas, berangkat. Tim otopsi mengajak Tatang dan Pak Zainal bergegas menuju rumah sakit untuk mengungkap ada tidaknya motif pembunuhan dalam kematian Bufat. Tatang mengangguk, sementara Pak Zainal mematikan puntung rokoknya. Aku yang nyopir Tang. Ngapain Pak? Kok tumben? Matamu merah, ngantuk itu. Sampean kok peka banget Pak. Udah 3 tahun kumpul sama kamu, sampai bau keringatmu aja hafal aku. Haha, oke Pak. Pak Zainal mengendarai ambulan menuju rumah sakit dan Tatang duduk di sebelah Pak Zainal. Sementara itu, tim otopsi membawa mobil khusus mengikuti ambulan yang dikendarai Pak Zainal. Pak Arif selaku kepala kepolisian yang menyidik kasus kematian Bufat menggiring Yono ke dalam mobil kepolisian. Masuk. Aku mau dibawa kemana ini? Kata Yono sambil menangis. Udah masuk, gak usah banyak tanya, kata Pak Arif tegas. Tak lupa rumah almarhum Bufat diberi garis kuning polis lain, serta diberi tanda sedang dalam penyelidikan polisi. Setelahnya, tim polisi tadi berangkat menuju kantor polisi untuk menyelidiki secara psikologis ada tidaknya motif pembunuhan yang dilakukan Yono pada ibunya. Sementara di tempat lain, saat ambulan yang membawa jasad almarhum Bufat sampai di rumah sakit, Tatang yang ketiduran sepanjang perjalanan seketika terbangun. Teriak Tatang kaget. Pak Zainal yang menyadari ketidakberesan pada Tatang segera bertanya. Ngapain Tang? Teriak-teriak kamu itu? Tanya Pak Zainal sambil menepuk pundak Tatang. Mimpi Pak, mimpi almarhum aku Pak. Kamu itu lucu Tang, kenal aja enggak? Iya, memang gak kenal Pak. Tapi dalam mimpi, aku melihat ada tengkorak putih berdiri di depan wajahku. Pak Zainal memberi nasihat sambil menepuk paha Tatang. Istighfar Tang, istighfar. Diganggu setan kamu karena belum sholat zuhur. Oh iya Pak, betul. Tim otopsi yang dipimpin oleh Pak Andi turun dari mobil lalu menuju bagian belakang ambulan untuk mengambil kantong jenazah almarhum Bufat. Tatang pun menuju belakang ambulan untuk membuka pintu belakang. Silakan Pak, kata Tatang. Makasih. Tim otopsi mengangkat jenazah almarhum dan dengan sangat hati-hati karena sudah menjadi tulang belulang. Mbak Siska dan Mas Rudi, anggota otopsi yang diketuai oleh Pak Andi pun bertanya saat itu. Pak Andi, ya apa ini? Nanti metode yang kita gunakan? Tanya Mas Rudi. Udah jadi tulang belulang begini Pak, saut Mbak Siska. Sambil membawa plastik otopsi, mereka saling bertanya satu sama lain. Pak Andi sempat diam sesaat, lalu mencoba menjawab saat itu. Nanti kita sesuaikan pedoman petunjuk otopsi yang ada, jawab Pak Andi mengambang. Pedoman yang mana Pak? Jenengan harus jelas Pak, yang mana? Biar kami gak salah ambil keputusan.
Pak Andi kembali diam sejenak lalu menjawab berdasar pengalaman yang ada. Bulan lalu kan kita pernah mendapatkan kasus seorang mertua dimutilasi lalu dikubur oleh mantunya ya. Kalau nggak salah saat ditemukan sudah jadi tulang belulang juga kan Pak Rudi? Tanya Pak Andi. Iya Pak Andi, betul. Gunakan metode dan pendalaman kasus tersebut pada kasus ini. Siap Pak? Jawab Pak Rudi. Tatang dan Pak Zainal yang mendengar percakapan tim otopsi hanya bingung. Sepertinya kasusnya ruwet ya Tang. Iya Pak. Jenazah sudah jadi tulang belulang. Anak almarhumah sebagai saksi ODGJ. Lah yaiku Pak, makanya aku nggak paham tadi yang diobrolkan tim otopsi. Kamu kan dulu IPA Totang SMA-nya. Iya Pak, bener IPA. Tapi yang aku tahu cuman bab reproduksi sama anatomi wanita. Taunya cuman urusan mesum kamu itu. Ya laki-laki Pak, normal aku. Di waktu yang sama tapi di tempat yang lain, Yono terus dicecar pertanyaan oleh polisi. Kamu apakan ibumu? Enggak, jawab Yono tersenyum-senyum sendirian. Kamu bunuh toh ibumu di rumah? Enggak. Jangan bilang enggak toh kamu dek, bentak polisi sambil menggebrak meja. Yono tampak mulai takut, matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia tidak paham kenapa dia dibentak. Kamu racun? Enggak Pak, maafin Yono. Yono menjawab sambil menangis. Tak tahu kenapa tiba-tiba Yono berdiri dari kursi pemeriksaan, berlari ke arah tembok sambil menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok berkali-kali. Kamu kenapa? Tanya Pak polisi. Enggak, jawab Yono disertai banjir air mata. Pak Arif selaku ketua tim penyelidikan meminta anak buahnya menghentikan sementara waktu pemeriksaan kepada Yono. Sudah, kata Pak Arif sambil memegang badan Yono. Kenapa Pak? Tanya Udin salah satu anak buah Pak Arif. Kita hentikan dulu penyelidikan ini sampai kakak yang bersangkutan hadir di kantor ini. Siapa? Jawab Pak Udin. Pak Arif yang saat itu memahami kalau di lubuk hati Pak Udin masih ingin terus mencari tahu kebenaran yang terjadi dari kematian Bufat, menghampiri Udin sambil berbicara pelan. Sabar dulu Pak Udin. Adik Yono itu ODGJ. Kesaksiannya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Iya Pak, betul. Makasih Pak. Kita tunggu kakaknya yang bernama Wati datang. Betul, jawab Pak Arif sambil menepuk pundak Pak Udin. Yono malam itu tidur di ruang khusus yang disediakan oleh pihak kepolisian. Beberapa polisi yang saat itu menjaga beberapa kali membicarakan Yono. Mau kasihan tapi keterlaluan, kata Samsul polisi jaga saat itu. Selama belum ada bukti pasti yang benar-benar bisa dipegang, kita jangan komentar apa-apa dulu, jawab Pak Udin selaku kepala polisi jaga malam itu. Samsul pun menghampiri Pak Udin. Coba jenengan lihat Pak. Pak Udin pun membaca pesan di handphone Pak Samsul terkait pembunuhan tadi. Siapa saja yang tanya itu Pak? Ada warga sekitar, beberapa juga dari wartawan. Sampaikan saja fakta yang ada. Kemarin kita temukan jasad sudah dalam kondisi tulang belulang. Masalah itu ada dugaan pembunuhan atau tidaknya masih diselidiki secara mendalam. Saat sedang menjelaskan jawaban dari pertanyaan Pak Samsul, beberapa kali Yono mengigau pada saat tidur. Ibu. Pak Udin yang mendengar hal tersebut hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara itu, di tempat lain, Wati bersama Mas War perjalanan menuju ke Semarang. Sepanjang perjalanan tangis Wati tidak mereda-reda juga. Hati kecilnya campur sedih dan menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku biarkan ibu sama Yono? Coba ibu tetap tinggal sama aku, pasti ceritanya lain. Batin penyesalan Wati saat itu. Mas War yang menyadari penyesalan Wati mengelus-elus kepala Wati sambil memberikan semangat. Semua yang terjadi sudah terjadi dek. Kita nggak bisa mengubah apapun. Penyesalan hanyalah rekayasa setan supaya kita tidak beriman. Nggih mas. Perlahan-lahan hati Wati mulai sedikit tenang sambil menyandarkan kepala ke badan suaminya. Tak terasa setelah Wati ketiduran. Kasihan kamu dek. Setelah kehilangan anak kita, saat ini kamu kehilangan ibumu. Batin Mas War sedih.
Tim otopsi mulai membuka kantong jenazah Bufat lalu menaruh di sebuah meja otopsi. Mereka mulai melakukan penyelidikan demi penyelidikan. Pak Andi selaku ketua tim berkoordinasi dengan Pak Rudi. Mas Rud, fokuskan juga pada pengamatan area perut, kerongkongan sama kepala. Maksud jenengan gimana Pak? Coba lihat lebih seksama. Apakah di area perut, kerongkongan dan kepala ada bekas pukulan, tusukan atau hantaman benda tajam dan keras? Siap, laksanakan. Mbak Sisil yang saat itu kecapean di perjalanan nampak ketiduran di kursi ruang otopsi dengan posisi bersandar. Mbak Sisil boci, kata Pak Rudi. Boci gimana? Bobo ciang Pak. Sesaat Pak Andi melihat Mbak Sisil yang ketiduran. Gak apa-apa Mas Rud, mungkin kecapean. Siapa? Jawab Mas Rudi. Saat sedang tidur bersandar di kursi tersebut, tak terasa kaki kanan Mbak Sisil bergerak mengayun pelan sambil sesekali mengigau. Lama-kelamaan mengigaunya semakin keras, disertai kedua kakinya yang mengayun makin kencang. Pak Rudi yang menyadari kejanggalan tidur Mbak Sisil mencoba membangunkannya dengan menepuk badannya. Mbak Sisil, Mbak Sisil pun terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Pak Andi dan Pak Rudi yang sudah berada di samping Mbak Sisil pun bertanya. Mimpi apa Mbak? Sampai begitunya? Mbak Sisil pun menceritakan apa yang terjadi dalam mimpinya. Saya dikejar seseorang menangis minta tolong Pak. Mas Rudi yang penasaran pun bertanya. Lah kok sampai ketakutan seperti itu? Ngeri Mas Rud, orang yang ngejar tadi awalnya manusia utuh, lama-kelamaan jadi tengkorak yang berlari. Yono, bangun dek. Wati dan Maswar sampai di kantor polisi pagi itu. Dia pun membangunkan Yono saat itu. Yono yang terbangun meresponnya secara tidak diduga. Mbak Wat, kangen. Tangis Yono pun tak terbendung. Mbak Wat mengelus-elus badan Yono. Sementara Maswar sedang diinterogasi oleh Pak Udin selaku polisi jaga saat itu. Sudah tahu adik ipar jenengan, saudara Yono itu ODGJ Pak. Kenapa ibu mertuan jenengan malah ditinggal sendirian sama Yono? Sudah kami sampaikan ke ibu. Beliau ikut kami saja sebenarnya Pak. Tapi beliau merasa lebih nyaman tinggal di kampung halaman. Pak Udin diam sejenak lalu menanyakan kembali kepada Maswar. Apa dari bapak dan istri nggak pernah ada inisiatif untuk menghubungi ibu mertua? Bulan-bulan sebelum ini kami masih sering menghubungi ibu. Hanya saja bulan ini kebetulan kok ya kami nggak pernah menghubungi. Apa alasannya? Anak kami baru saja meninggal Pak. Kami masih dalam suasana kehilangan. Mendengar hal tersebut, Pak Udin seketika diam. Nampaknya dia merasakan apa yang Maswar dan Mbak Wati alami. Pak Udin pun mengakhiri pertanyaan demi pertanyaan saat itu. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak atas kesaksiannya. Sama-sama Pak. Sementara itu Mbak Wati membawakan nasi bungkus untuk Yono. Dek, kamu maam ya? Iya, jawab Yono. Selesai makan nasi bungkus, Yono dipanggil oleh Pak Udin didampingi oleh Mbak Wati dan Maswar. Mas Yono, Mas Yono, panggil Pak Udin selaku tim penyelidik. Mas Yono sekarang sudah didampingi Mbak Wati sama Mas Warno. Harus bisa menjawab sebenar-benarnya, nggih? Pak Udin bertanya sekaligus menjelaskan. Yono hanya diam. Mbak Wati memberikan instruksi pada Yono. Jawab iya Yon, jawaban. Yono pun menerukan apa yang disampaikan oleh Mbak Wati. Iya. Pak Udin kembali bertanya. Nama lengkap Mas Yono siapa? Yono diam tak menjawab. Pak Udin kembali bertanya. Nama lengkap siapa ya? Yono pun mulai menjawab. Cahyo. Mbak Wati yang mendengar jawaban Yono mencoba mengkoreksi. Cahyono Pak. Coba diulangi lagi dek. Yono pun kembali menirukan apa yang disampaikan oleh Mbak Wati. Cahyono Pak. Pak Udin bertanya lagi. Ibu Mas Yono sekarang di mana Mas? Yono diam sebentar lalu menjawab. Bobo di mana? Kasurnya ibu Pak. Mbak Wati yang mendengarkan penjelasan Yono menambahi saat itu. Kasur ibu maksudnya kasur di ruang tamu Pak. Karena memang ibu sering tidur di situ. Pak Udin mengangguk-angguk lalu bertanya lagi.
Ibu kan bobok mas, apa sekarang udah bangun? Mendengar pertanyaan Pak Udin, tiba-tiba Yono menangis. Ibu dibangunin gak bangun-bangun pak, jawab Yono sambil menangis. Pak Udin kembali bertanya, kira-kira ibu tidak bangun karena apa ya mas? Yono menjawab sambil menatap wajah Wati. Ini mbak, ini, jawab Yono sambil memegang dada sebelah kiri. Banjir air matanya pun tak terbendung saat itu. Pak Udin yang bertugas bertanya lebih tegas pada Yono. Dada kiri ibumu kenapa mas Yono? Yono memukul-mukul dada kirinya sendiri sambil berteriak kencang. Aduh, aduh, aduh. Pak Udin memastikan lagi. Ibumu sakit. Yono tidak menjawab apapun. Dia berdiri lalu memperagakan sesuatu saat itu. Mbak Wat, kata Yono pelan sambil meminta Mbak Wat berdiri. Kenapa Yon? Tanya Mbak Wati. Yono kembali tidak menjawab. Dia malah memukul-mukulkan tangan kanannya pelan ke dada sebelah kiri Mbak Wati. Pak Udin yang melihat hal itu agak naik darah sambil membentak Yono. Kamu pukul ibumu? Yono tidak menjawab apapun. Mas Yono, saya ulangi lagi. Kamu pukul ibumu? Yono tetap tidak menjawab apapun. Pak Arif selaku kepala kantor kepolisian wilayah tersebut membantu Pak Udin dalam menginterogasi Yono. Di Yono, apa benar adik Yono memukul dada ibunya? Tanya Pak Arif. Yono tetap diam tak menjawab apapun. Pak Udin yang cukup bingung dan kesal dengan interogasi tersebut memilih sejenak diam sambil bermain-main dengan handphone yang ia genggam. Sebelum bermain handphone, Pak Udin menyampaikan sesuatu pada Wati. Mbak, tolong adiknya dikondisikan dulu ya, supaya pertanyaan demi pertanyaan kami lebih mudah dipahami, serta mampu dijawab Mas Yono dengan jelas dan cepat. Iya pak, jawab Mbak Wati. Mbak Wati pun mengelus punggung Yono. Dek, gak usah takut ya, ada Mbak Wati sama Mas Wari yang terus nemenin Dek Yono. Sampaikan aja apa adanya ya. Yono mengangguk diberitahu Mbak Wati saat itu. Ketika Pak Udin sudah selesai membalas pesan-pesannya di handphone, beliau pun memulai kembali penyelidikan pada Yono. Nampak Pak Arif sedang mengupas buah mangga menggunakan pisau. Mas Yono sudah siap, nggih? Sudah pak, jawab Mbak Wati. Nggih, terima kasih. Pak Udin kembali mengambil bolpen dan catatan laporannya. Mas Yono, kenapa Mas Yono mukul-mukul dada ibu? Yono berdiri dari duduknya, lalu mengambil pisau yang sedang dipegang Pak Arif selaku kepala di kantor kepolisian tersebut. Pak Udin pun berdiri kaget campur panik, sementara Pak Arif berlari mengejar Yono. Kamu ngapain ambil pisau? Bentak Pak Arif. Yono tak menggubris, ia tetap nekat membawa pisau tadi. Ia berlari ke arah Pak Udin sambil menyodorkan pisau tadi tepat di dada sebelah kiri Pak Udin. Yono, maksudmu apa? Bentak Mbak Wati. Pak Arif memegang tangan kanan Yono yang menyodorkan pisaunya ke dada Pak Udin. Sementara Pak Udin marah bukan main. Meja digebraknya, kursi yang ia duduki diangkat, lalu hendak dipukulkan ke kepala Yono. Maksudmu apa? Mau bunuh saya? Mas Wari yang menunggu di ruang luar bergegas masuk ruang interogasi, menghentikan Pak Udin yang hendak memukul Yono. Sudah pak, sudah. Adik saya ini kurang begitu waras. Lagi pula jenengan aparat yang harus melindungi masyarakat pak, kata Mas War. Amarah Pak Udin yang awalnya tak terbendung, alhamdulillah berangsur tenang dan tidak jadi marah. Pak Udin melepaskan helaan nafas panjangnya. Pak Arif selaku kepala di kantor kepolisian tersebut pun mengambil sikap saat itu juga. Pak Udin, nggih pak. Dalam catatan laporan, tambahkan juga ada indikasi pembunuhan dalam kematian ini. Mbak Wati yang mendengar pernyataan Pak Arif sontak kaget serta tak percaya. Ibu meninggal karena dibunuh Yono. Batin Wati kaget campur tak percaya. Tim otopsi yang dipimpin oleh Pak Andi terus melanjutkan penyelidikan terhadap jasad almarhum Bufat. Pak Andi pun masih berpikir keras saat itu. Informasi dari kepolisian ada indikasi pembunuhan. Seumpama betul, bagaimana cara Yono membunuh? Motif pembunuhannya apa? Anak yang bersangkutan kan juga ODGJ.
batin Pak Andi saat itu. Sementara itu Pak Rudi dan Mbak Sisil yang menggunakan baju APD lengkap mulai menyisir pada daging dan tulang-tulang area lambung. "Gak ada bercak darah ya Mbak?" tanya Pak Rudi sambil menyisik daging dan tulang area lambung. "Gak ada Pak." Mbak Sisil pun menyampaikan sesuatu. "Ini malah tulang belulang almarhumah mudah sekali rapuh Pak." "Maklum, udah sepuh, mungkin menopause." "Usia berapa almarhum Pak?" 71 tahun Mbak, jawab Pak Rudi sambil melihat biodata almarhum. "Sudah tua sekali ya Pak?" "Iya Mbak, lawang juga udah punya cucu infonya." Pak Rudi pun mulai mengamati area tulang rusuk. "Di bagian ini banyak coklat menghitam Mbak," kata Pak Rudi sambil menunjuk bagian dalam rusuk jasad almarhumah. Mbak Sisil pun mengecek bagian yang ditunjuk oleh Pak Rudi. Nampak helaan nafas panjang dari Mbak Sisil. Ia nampak sedang berpikir. Pak Rudi pun bertanya saat itu, "Apa perokok ya Mbak almarhumah?" Tangan kiri Mbak Sisil mengelus tangan kanannya sendiri sambil melihat bagian tubuh lain dari jasad Bufat, lalu menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. "Bukan Pak, menurut saya." Pak Rudi pun kembali bertanya, "Lah terus, karena apa Mbak menurut jenengan?" "Coba Pak Rudi, lihat gigi almarhum, putih bersih, cenderung tidak menguning." "Iya ya, betul. Hampir pasti ini perokok pasif Pak." Pak Rudi pun mengamati kembali bagian gigi almarhum. Benar apa yang disampaikan Mbak Sisil. Dari warna gigi almarhum menunjukkan bukan seorang perokok, batin Pak Rudi. Dari pengamatan bagian gigi almarhum, Mbak Sisil dan Pak Rudi berpindah ke bagian tulang tengkorak almarhum. "Tidak ada bekas pukulan ataupun hantaman benda keras," kata Pak Rudi. "Iya Pak Rudi, tengkorak almarhum utuh." "Iya Mbak," balas Pak Rudi sambil mengangguk. Di saat Pak Rudi dan Mbak Sisil sedang melakukan penyelidikan, Pak Andi menghampiri mereka. "Apa sudah ada temuan Pak Rudi?" tanya Pak Andi. "Belum ada Pak," jawab Pak Rudi. "Mbak Sisil?" tanya Pak Andi lagi. "Sama Pak, belum ada." Pak Andi meminta Pak Rudi dan Mbak Sisil menghentikan sementara waktu penyelidikan tersebut. "Pak Rudi, penyelidikan kita hentikan. Jenengan ikut saya rapat dengan pihak manajemen rumah sakit terkait kasus ini. Sementara Mbak Sisil tetap di sini, nggih?" "Siap Pak," jawab Pak Rudi. Mbak Sisil pun bertanya saat itu, "Ada apa Pak? Kenapa dihentikan kasus ini?" "Bukan dihentikan kemudian tidak dilanjutkan Mbak." "Lalu bagaimana Pak?" Pak Andi pun menunjukkan rekaman video Yono yang sedang menyodorkan pisaunya ke dada kiri Pak Udin selaku penyelidik kepolisian. "Indikasi pembunuhan sepertinya semakin menguat Mbak," kata Pak Andi sambil menunjukkan rekaman video tersebut. Mbak Sisil dan Pak Rudi cukup kaget melihat video Yono yang menyodorkan pisau ke Pak Udin. "Astagfirullah." "Iya Mbak, aku masih sulit percaya karena dari hasil otopsi belum ada temuan apapun," Pak Rudi menanggapi. "Betul Pak," jawab Mbak Sisil masih penasaran. Sementara itu Pak Fajar selaku pimpinan puncak di Rumah Sakit Andalan memanggil Pak Andi, Pak Rudi ke dalam ruang rapat rumah sakit. Di dalam ruang rapat sudah ada Pak Zainal selaku mandor ambulan yang sudah duduk di dalam ruangan. "Pak Zainal," sapa Pak Andi sambil menyalami Pak Zainal. "Siapa?" jawab Pak Zainal sambil menyalami balik Pak Andi. Pak Rudi pun turut menyalami Pak Zainal sambil menggelitiki badan Pak Zainal. "Ada apa toh Pak Rud?" tanya Pak Zainal. "Gak apa-apa, sampean lucu." "Lucu gimana toh Pak?" tanya Pak Zainal sambil tertawa. "Gemoy." Pak Zainal hanya bisa tertawa mendengarnya. "Gemoy itu apa toh Pak?" "Gemoy itu gendut tapi cute Pak Zainal." Pak Fajar ikut menanggapi sambil tertawa. Lo, aku imut gemesin toh," canda Pak Zainal. Pak Fajar pun mulai duduk sambil membawa beberapa kertas laporan. "Pak Andi dan Pak Rudi, bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus ini?" tanya Pak Zainal. "Belum ada temuan yang spesifik Pak," jawab Pak Andi. Pak Rudi turut memberi tambahan informasi. "Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Andi Pak. Saat ini kami sedang mengamati dengan seksama bagian perut, area jantung dan kepala." "Apa sudah ada titik temu tertentu Pak Rudi?" tanya Pak Fajar. "Begini Pak, kalau memang penyelidikan ini akan dilanjutkan,
kami akan amati secara lebih detail. Tentu saja dilanjutkan Pak Rudi. Justru saat ini kasus ini tambah mencuat di banyak media massa lokal Semarang. Pak Andi bertanya kembali. Maksudnya mencuat gimana Pak? Semua media sedang memberitakan kasus ini Pak Andi. Maka dari itu, tekanan publik kepada kepolisian dan instansi pemerintahan yang terkait mulai bergejolak. Jawab Pak Fajar. Sampai begitu ya Pak? Jelas Pak Andi, karena meninggalnya tidak wajar, sudah jadi tulang belulang dan kebetulan yang merawat anaknya berstatus ODGJ. Nggih Pak, kami akan selesaikan secepat mungkin. Baik, tapi tolong keakuratan hasil tetap harus dijaga ya Pak Andi. Siap Pak. Sementara itu Pak Zainal menyampaikan sesuatu yang mengejutkan Pak Rudi dan Pak Andi. Ada potongan baju dalam bungkus plastik otopsi. Tatang menemukannya di bawah kursi belakang ambulan, kata Pak Zainal. Pak Rudi tiba-tiba teringat sesuatu saat itu. Astagfirullah, itu baju yang masih dikenakan almarhumah saat meninggal, ketinggalan di ambulan. Pak Zainal pun memberikan plastik tadi ke Pak Rudi. Ini Pak Rudi. Pak Zainal menyerahkan sebuah kantong plastik. Tak lupa juga dia menyampaikan sesuatu kepada Pak Rudi. Di bagian belakang plastik seperti ada bercak bekas darah Pak Rudi. Pak Rudi dan Pak Andi pun langsung mengecek kantong otopsi baju tadi. Betul, bercak darah ya Pak Rudi. Pak Andi bertanya untuk memastikan. Iya Pak Andi, coba nanti kami lihat kira-kira dari organ tubuh mana bercak darah berasal. Pak Rudi dan Pak Andi pun mulai menemukan sedikit titik terang dalam kasus tersebut. Ba'da zuhur, meeting antara Pak Fajar dengan Pak Andi pun selesai. Saat keluar dari ruang rapat, Pak Andi kembali menuju ruang otopsi. Sementara Pak Rudi keluar bersama Pak Zainal. Mendung-mendung gini makan soto enak Pak, kata Pak Zainal keluar ruangan. Pikirannya sampean makan aja Pak Zainal, jawab Pak Rudi. Apa mikirin cewek aja Pak? Ngawur aja. Anaknya sampean kan udah 3 Pak. Iya Pak, jawab Pak Zainal. Nampak seorang perempuan tua berbadan bungkuk keluar dari ruang otopsi, lalu berjalan cepat. Lama-kelamaan nampak berlari keluar lorong rumah sakit dengan sangat-sangat cepat. Siapa itu tadi? Tanya Pak Rudi. Perempuan tua Pak, kata Pak Zainal. Loh, ngapain kok masuk ke ruang otopsi? Gak tahu juga Pak. Pak Rudi mencoba mengejar perempuan tadi, tapi Pak Zainal memegang lengan tangan Pak Rudi. Sebentar Pak, jangan, kata Pak Zainal sambil memegang lengan Pak Rudi. Pak Rudi tak menghiraukan. Dia mencoba menelusuri ke lorong barat ke arah perempuan tadi berjalan. Keluar dari pintu mana perempuan tadi? Pak Rudi penasaran sambil menelusuri seluruh pintu keluar lorong rumah sakit sisi barat. Kesal dengan perempuan yang masuk tanpa izin ke ruang otopsi, Pak Rudi masuk ke dalam ruang dengan emosi dan wajah marah. Mbak Sisil, kenapa jenengan izinkan perempuan tua tadi masuk ke ruang otopsi? Tanya Pak Rudi marah. Loh, saya nggak mengizinkan siapapun masuk Pak. Jenengan jangan asal tuduh Pak. Mbak Sisil ikut terpancing emosinya. Bentar, aku panggilkan Pak Zainal. Dia saksi mata atas kejadian ini. Pak Rudi pun menelpon Pak Zainal saat itu juga. Pak Zainal, tolong ke ruang otopsi sebentar ya. Siap Pak Rudi. Pak Zainal masuk ke dalam ruang otopsi. Sementara itu, nampak Mbak Sisil dan Pak Rudi sedang duduk di kursi kerja saling berhadapan. Nah, ini Pak Zainal saksi mata juga Mbak. Opo meneh Pak Rud, kok aku dibawa-bawa? Pak Rudi pun memastikan kembali pada Pak Zainal. Jenengan tadi lihat kan, ada perempuan tua keluar dari ruangan otopsi juga toh? Iya Pak, lihat. Pak Rudi menanyakan ke Mbak Sisil lagi. Betul kan Mbak? Pak Zainal lihat juga. Mbak Sisil pun bercerita saat itu. Saya betul tidak lihat bapak-bapak. Perempuannya sudah sepuh, tua Bu Sisil. Tadi keluar dari pintu ruang otopsi. Ciri-cirinya seperti apa Pak Rudi? Pak Zainal? Pak Rudi lupa wajah perempuan tadi saat itu. Saya tidak mengamati betul wajahnya Mbak. Kebetulan jalannya sangat cepat. Pak Zainal mendekat ke sebuah papan tulis di ruang otopsi sambil menunjuk sebuah foto di papan tersebut. Beliau Pak yang tadi keluar dari ruang otopsi, kata Pak Zainal sambil menunjuk foto di papan. Pak Rudi yang mendengar hal tersebut langsung membaca istighfar.
Mbak Sisil menelan ludah sambil sesekali membaca istighfar, lalu menjelaskan pada Pak Zainal. Pak Zainal, itu foto almarhumah Bu Fat, jenazah tengkorak yang saat ini sedang kita lakukan penyelidikan, kata Mbak Sisil. Pak Zainal seketika menelan ludah. Beberapa saat kemudian, Pak Zainal mencoba mengingat kembali sosok perempuan yang ia lihat di lorong, sambil memandang foto di papan putih. Apa benar ini orang yang aku lihat tadi? Pak Zainal mencoba mengingat kembali, dan baru menyadari betul orang yang tadi ia lihat memang persis dengan almarhum Bu Fatonah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob, benar yang tadi aku lihat. Mbak Sisil pun menanyakan serta memastikan kembali pada Pak Zainal. Gimana Pak Zainal? Apa betul? Pak Zainal mengangguk sambil menjawab. Iya Bu, betul. Mbak Sisil dan Pak Rudi saling bertatapan, terdiam sesaat. Kemudian Mbak Sisil pun bercerita. Tadi pagi saya mimpi didatangi seseorang berwujud tengkorak. Lah kok siang ini malah panjenengan dan Pak Zainal ditampaki sosok perempuan yang mirip dengan almarhumah? Apa maksud dari semua kejadian ini? Curhat Mbak Sisil. Pak Zainal yang mendengar cerita Mbak Sisil berkata sesuatu yang menenangkan hati Mbak Sisil dan Pak Rudi. Tenang Pak Rudi, Mbak Sisil. Tenang kenapa Pak? Tenanglah pokoknya. Pak Zainal lantas bercerita sambil menunjuk foto almarhumah. Saya beberapa kali ditampaki sosok yang sangat mirip dengan pasien yang sudah meninggal, terutama yang saya antar langsung. Maksudnya gimana Pak Zainal? Tanya Mbak Sisil lagi. Ya, ada sosok yang persis almarhum atau almarhumah yang mendatangi saya Bu. Loh, beneran toh Pak Zainal? Beneran Pak. Pak Zainal menjelaskan lebih detail. Saya pastikan bukan arwah yang bersangkutan itu Bu. Kok tahu Pak? 2 kali saya ngalamin Bu. Awalnya saya lihat persis almarhum yang udah meninggal, tapi seketika berubah jadi makhluk sejenis kera besar atau manusia muka hancur. Astagfirullah, baru tahu dari jenengan saya Pak, kata Mbak Sisil. Pak Zainal pun lantas bercerita lagi. Sosok perempuan yang tadi saya lihat di lorong, dada sebelah kirinya berlubang, penuh darah, makanya saya pilih diam. Lah, di dada kiri? Tanya Pak Rudi. Iya Pak. Pak Rudi heran mendengar Pak Zainal, namun seketika juga baru ingat baju yang berupa barang bukti yang diberikan oleh Pak Zainal. Sebentar, baju yang dipakai almarhumah, jangan-jangan, batin Pak Rudi penasaran. Pak Rudi pun memberikan barang bukti baju yang dipakai almarhumah kepada Mbak Sisil untuk dilakukan pengecekan. Darah semua Pak Rudi? Kaget Mbak Sisil melihat baju almarhumah. Nah ya itu Mbak, tolong dicek dari mana sumber darah berasal. Mbak Sisil membuka kantong plastik itu, lalu membuka baju tadi untuk dilakukan penyelidikan sesuai prosedur tim otopsi yang ada. Pak Rudi, kata Mbak Sisil. Gimana Mbak? Darah berasal dari dada sebelah kiri. Pak Rudi cukup kaget mendengarnya. Loh, kok sama persis dengan apa yang dilihat Pak Zainal? Celetuk Pak Rudi. Pak Zainal mendekati Pak Rudi saat itu juga. Walaupun wujud dan ciri kejadian kematiannya hampir sama, saya ingatkan lagi Pak, jangan terkecoh dengan sosok perempuan tadi. Maksudnya gimana Pak Zainal? Yang mampu menyerupai manusia dengan sangat-sangat mirip, mencoba mengganggu keimanan kita, serta membuat hati gundah gulana. Bapak tahu kan itu siapa? Siapa itu Pak Zainal? Iblis, setan, atau jin. Saat Pak Zainal keluar ruangan karena persaksiannya sudah selesai, Mbak Sisil dan Pak Rudi mulai berpikir keras disertai rasa khawatir yang melanda. Heran aku, kok tadi kita cari nggak ada temuan apa-apa ya Pak? Iya Mbak, hanya kecoklatan di area tulang rusuk. Betul Pak, hanya bercak-bercak bekas rokok. Mbak Sisil kembali bertanya pada Pak Rudi. Apa karena kita terlalu buru-buru ya Pak? Bisa jadi Mbak. Coba kita lebih tenang dan tidak gerusa-gerusu. Iya Pak Rudi. Pak Rudi bergantian bertanya saat itu. Apa jenengan udah sholat zuhur Mbak? Astagfirullah, belum Pak. Jawab Mbak Sisil sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1:30.
Mbak Sisil pun mengambil rukuh lalu menuju ke masjid rumah sakit andalan. "Pak Rud, saya sholat dulu ya." "Silakan Mbak." Mbak Sisil melangkah ke masjid sambil hatinya masih berpikir. Baju yang dipakai almarhumah jelas dada kirinya ada bercak darah. Tapi kenapa saya observasi di area tulang rusuk tidak ada temuan apapun? Batin Mbak Sisil saat berjalan ke arah masjid. Dengan pikiran yang penuh kebingungan, Mbak Sisil mulai menggunakan mukenanya. "Aku coba pasrahkan saja ke Allah." Mbak Sisil pun memulai sholat zuhur siang itu. Rakaat pertama sampai dengan rakaat keempat sungguh dinikmatinya. Batinnya pun merasa tenang pada saat sedang sholat. Tak terasa Mbak Sisil berada di tahiyat akhir. Mbak Sisil mengakhiri sholat zuhur saat itu. Dan ketika beliau melipat dan merapikan kembali mukena yang ia gunakan, tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki di hati perasaan Mbak Sisil. "Jangan ambisi, lakukan saja sesuai prosedur. Lakukan dengan niat membantu menemukan penyebab kematian almarhumah, bukan sekedar membantu polisi." Bisikan hati yang seketika muncul di hati Mbak Sisil setelah sholat zuhur. Mbak Sisil kembali ke ruangan otopsi dengan perasaan lebih tenang. Pak Rudi yang sedang bermain handphone menyadari kedatangan Mbak Sisil. "Udah selesai sholat Mbak Sisil?" tanya Pak Rudi sambil tersenyum. "Udah Pak," jawab Mbak Sisil singkat. Pak Rudi pun tertawa mendengar jawaban Mbak Sisil. Dia menghampiri Pak Rudi sambil membawa APD otopsi. "Pak Rudi, kalau kita coba lagi ngecek area tulang rusuk almarhumah gimana?" "Boleh Mbak." Pak Rudi menuju rak lemari mengambil APD-nya, lalu bersama dengan Mbak Sisil menuju jasad almarhum kembali. "Bismillahirrahmanirrahim," kata Mbak Sisil mulai melakukan penyelidikan kembali. "Mudah-mudahan diparingi kemudahan ya Mbak," kata Pak Rudi. "Amin, Allahumma amin." Mbak Sisil membawa sebuah logam khusus untuk membuka sela-sela rusuk, sementara Pak Rudi menyalakan lampu penerang jasad di meja otopsi. Satu persatu rusuk sebelah kiri dicek oleh mereka. Saat memasuki tulang rusuk kelima dari bawah, nampak ada bercak darah di area tersebut. "Ada bekas bercak darah Pak di sini." "Coba saya lihat Mbak," jawab Pak Rudi sambil mensenter area yang dimaksud. "Ini ada bekas goresan juga Mbak," kata Pak Rudi. Mbak Sisil mencoba meminjam senter Pak Rudi untuk mengecek goresan yang ditemukan. "Pak Rudi, ini goresan pisau menusuk ke dalam dada." Pak Rudi diam sebentar lalu bertanya. "Benar dibunuh berarti ya Mbak?" Mendengar pertanyaan Pak Rudi, kembali muncul bisikan di hati Mbak Sisil. "Jawab apa adanya, jangan ada apanya. Berusahalah seobjektif mungkin," bisikan hati Mbak Sisil. "Yang jelas ada pisau menusuk ke dada almarhumah Pak. Perkara dibunuh atau tidaknya, kita serahkan saja keputusan tersebut kepada pihak kepolisian." Selesai melakukan tindakan penyelidikan otopsi, Pak Rudi menghisap rokok di luar ruang otopsi. Sementara Mbak Sisil masih mengetik berita acara temuan otopsi almarhum Bufat. Ditemukan tusukan benda tajam di dada sebelah kiri. Titik ruas rusuk nomor 5 dari bawah. Tulis Mbak Sisil dalam keterangan berita acara temuan otopsi. Sambil beberapa kali Mbak Sisil mengkoreksi lagi. "Aku rasa udah cukup." Berita acara temuan otopsi tersebut dicetak oleh Mbak Sisil. Saat kertas hampir selesai dicetak, badan Mbak Sisil tiba-tiba dingin. Semua bulu kuduknya berdiri merinding. Mbak Sisil menggigil kedinginan. Tidak terasa tiba-tiba kepala seseorang menyandarkan ke bahu sebelah kiri Mbak Sisil. "Astagfirullah," Mbak Sisil kaget. Tapi hatinya terus menyebut nama Allah. "La ilaha illallah." Pelan-pelan Mbak Sisil mencoba menengok ke sebelah kiri untuk memastikan siapa yang menyandarkan kepalanya ke bahu Mbak Sisil. "Ya Allah, siapa ini?" Jantung Mbak Sisil berdegup semakin kencang. Saat kepala Mbak Sisil tepat menatap ke sebelah kiri, seketika pula ia hanya diam. "Lah kok gak ada siapa-siapa? Terus yang nempelin kepalanya ke bahuku tadi siapa?" Saat itu juga terdengar suara sesuatu jatuh dari belakang. Mbak Sisil langsung menengok ke belakang disertai hati yang bertanya-tanya. Nampak Pak Rudi terlihat bengong, matanya melotot tak berkedip sedikit pun.
Sementara handphone Pak Rudi jatuh dari genggamannya. Mbak Sisil yang menyadari kejanggalan tersebut segera menghampiri Pak Rudi. "Pak Rudi, ada apa?" Pak Rudi hanya diam, melamun. Mbak Sisil mencoba menepuk pundak Pak Rudi sambil mengajak bicara beliau kembali. Pak Rud, ada apa?" Mulut Pak Rudi bergetar seperti sulit berbicara. Mbak Sisil mencoba menepuk bahu Pak Rudi sambil bertanya kembali. "Pak Rud, ada apa sih?" Pak Rudi seketika berbicara komat kamit dengan tempo cepat. "Perempuan dada kirinya berdarah." Mbak Sisil kembali bertanya mendengar cerita Pak Rudi. "Kenapa dengan perempuan yang dada kirinya berdarah?" Badan dan kepalanya menempel ke badan Mbak Sisil. Mendengar cerita Pak Rudi, Mbak Sisil bulu kuduknya kembali berdiri. Ia sangat kaget, tapi masih berusaha mendekatkan diri pada Allah. "Astagfirullah ya Allah." Baiklah, sampai sini dulu cerita kali ini. Tampaknya masih panjang nih ya, dan membuat kita penasaran apa yang terjadi dengan Bufat sebenarnya. Apakah memang Yono anaknya yang kurang waras itu, maaf ya, yang membunuh ibunya sendiri, atau ada sesuatu yang belum diketahui? Kita lanjut lagi pada episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita ini. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah selalu simak episode Ada Apa Gerangan, dan juga tak pernah absen untuk memberikan like dan menyempatkan untuk men-share video ini. Tapi jangan lupa tuliskan komentar kalian biar terlihat selalu eksis. Oke, saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.